Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sekarang tentang remedial ebosinis. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Rudiantoro Saputra dengan NIM 241221 081. Soal yang pertama, terangkan dan jelaskan pemahaman Anda tentang ebosinis, dan jelaskan perbedaan dengan bisnis tradisional. Ebosinis adalah segala aktivitas bisnis via media internet sebagai medium komunikasi dan transisi. Dapat dikatakan bahwa ebosinis ini memiliki unsur yang serupa dengan bisnis yang lain. Hanya saja semua aktivitasnya dikerjakan dengan bisnis berbasis dengan internet. Lingkup ebosinis sendiri mempunyai peran edukasi kepada pelanggan sehingga mengetahui nilai guna sebuah produk ataupun jasa dari sebuah transaksi online. Berikut ini sejumlah contoh untuk lebih memahami tentang ebosinis. Yang pertama yaitu email marketing, sistem online untuk internal perusahaan, sistem manajemen konten, sistem online manajemen SDM. Ebosinis mengandalkan platform online untuk melakukan pelayanan dan promosi. Sedangkan untuk bisnis tradisional mengandalkan tampak fisik untuk melakukan segala bentuk pelayanan dari penjualan, transaksi lainnya, dan promosi. Yang kedua, terangkan jelaskan berbagai model ebosinis yang umum digunakan oleh perusahaan yang ada di Indonesia. Indonesia telah menggunakan beberapa model e-bisnis ini. Model-model bisnis tersebut antara lain Classifeeds, Marketplace C2C, Shopee Mall, toko online B2C, dan toko online di media sosial. Yang ketiga, terangkan jelaskan bagaimana perusahaan dapat menggunakan e-procurement dan e-logistik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasoknya. Berikan contoh perusahaan tersebut di Indonesia. Di sini e-procurement dan e-logistik adalah dua teknologi digital yang dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasok mereka. Berikut adalah beberapa caranya untuk e-procurement. Yang pertama yaitu mempercepat proses pengadaian. Seperti contohnya adalah e-procurement memungkinkan perusahaan untuk mengotomatiskan banyak tugas pengadaian. Yang kedua, meningkatkan transparansi. E-procurement menyediakan platform sentral untuk semua informasi pengadaian. Yang ketiga, memperluas jangkauan. E-procurement memungkinkan perusahaan untuk terhubung dengan lebih banyak pemasok. E-logistik yang pertama yaitu menekan visibilitas. E-logistik memungkinkan perusahaan untuk melacak pergerakan barang secara real time. Yang kedua, mengoptimalkan rute. Logistik dapat membantu perusahaan menemukan rute pengiriman yang paling efisien dan dapat menghemat waktu dan uang. Yang terakhir, mengurangi inventaris. E-logistik dapat membantu perusahaan mengoptimalkan tingkat inventaris mereka yang dapat mengurangi biaya penyimpanan dan risiko keuangan. Di sini saya mengambil contoh yaitu PT Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia menggunakan e-procurement dan e-logistik untuk mengoptimalkan rantai pasoknya. Ini telah membantu Pupuk Indonesia meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasinya serta mengurangi biaya. Yang nomor 4, dengan semakin maraknya permasalahan tentang keamanan siber akhir-akhir ini, terangkan, jelaskan bagaimana perusahaan dapat melindungi data pelanggan dari cyber threat. Nah, untuk perusahaan dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk melindungi data pelanggan mereka dari ancaman siber yang semakin marak. Pelanggan data dapat berakibat fatal bagi perusahaan, termasuk kerusakan reputasi, kehilangan pelanggan, dan sanksi finansial. Di sini saya ada beberapa langkah yang diambil oleh perusahaan untuk melindungi data pelanggannya. Yang pertama, menerapkan kebijakan keamanan data yang kuat. Pastikan kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti GDPR dan UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Yang kedua, gunakan teknologi keamanan yang tepat.
menyiapkan firewall, antivirus, dan perangkat lunak malware untuk melindungi sistem dari serangan cyber. Yang terakhir yaitu bekerja sama dengan mitra keamanan siber. Gunakan layanan pemantauan keamanan terkelola untuk membantu memantau sistem dan mendeteksi ancaman. Yang kelima, terangkan jelaskan apa yang dimaksud dengan omnichannel di era digital ini dan perusahaan apa yang menggunakannya di Indonesia. Omnichannel adalah strategi bisnis yang mengintegrasikan semua saluran penjualan dan layanan pelanggan untuk memberikan pengalaman yang konsisten dan terpadu bagi pelanggan, baik online maupun offline. Pada era digital ini, pelanggan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pengalaman berbelanja. Mereka ingin dapat berbelanja dengan mudah dan nyaman di berbagai saluran seperti website, aplikasi mobile, toko fisik, media sosial, dan lain sebagainya. Di sini saya mengambil dari perusahaan BCA. BCA menyediakan berbagai layanan perbankan melalui website, aplikasi mobile, ATM, dan kantor cabang. BCA juga memiliki layanan mobile banking yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi perbankan melalui smartphone mereka. Yang nomor 6, berikan contoh sukses perusahaan yang dapat beradaptasi dengan adanya perubahan lingkungan bisnis. Di sini saya mengambil perusahaan Lazada. Perubahannya yaitu persaingan di industri e-commerce semakin ketat dengan munculnya pemain baru dan regulasi pemerintah yang semakin ketat. Adaptasinya yaitu Lazada melakukan berbagai strategi seperti meningkatkan kualitas layanan pelanggan, memperluas pilihan produk, dan menawarkan berbagai program promosi menarik. Lazada juga menjalani kerjasama dengan berbagai brand ternama dan UMKM untuk memperkaya pilihan produknya. Hasilnya yaitu Lazada berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu platform e-commerce ternama di Indonesia dan terus berinovasi untuk memberikan pengalaman berbelanja yang terbaik bagi pelanggannya. Soal nomor 7, terangkan jelaskan apa yang dimaksud dengan digital renaissance dan peluang apa saja yang dapat diperoleh dari itu tersebut. Digital renaissance atau renaissance digital adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan transformasi besar yang sedang terjadi di berbagai aspek kehidupan akibat kemajuan teknologi digital. Peluang yang dihadirkan digital renaissance yaitu yang pertama meningkatkan akses informasi dan edukasi, yang kedua membuka peluang ekonomi baru, yang terakhir meningkatkan partisipasi dan kolaborasi. Soal nomor 8, buatlah sebuah copywriting sebanyak 250 kata untuk sebuah produk digital. Nah, di sini saya menggunakan sebuah produk digital seperti Taskmaster. Tingkat produktivitas Anda dengan Taskmaster. Aplikasi manajemen tugas terbaik. Apakah Anda sering merasakan kewalahan dengan daftar tugas yang terus bertambah? Apakah Anda kesulitan mengatur waktu dan prioritas? Taskmaster hadir untuk mengubah cara Anda bekerja dan membantu Anda mencapai efisien maksimal. Taskmaster adalah aplikasi manajemen tugas inovatif yang dirancang khusus untuk membantu Anda mengelola pekerjaan sehari-hari dengan lebih efektif. Dengan antarmuka yang intuitif dan fitur-fitur canggih. Taskmaster adalah solusi yang sempurna bagi profesional sibuk, pelajar, atau siapa saja yang ingin mengoptimalkan waktu mereka. Fitur unggulan Taskmaster, organisasi tugas yang mudah. Buat atur dan layak tugas-tugas Anda dengan mudah. Gunakan kategori label dan tanggal jatuh tempo untuk menjaga semuanya tetap teratur. Peringatan pintar, jangan pernah lupa lagi dengan peringatan otomatis yang dapat disesuaikan, atau peringatan berdasarkan lokasi atau waktu untuk memastikan Anda selalu tepat waktu. Kolaborasi tim, kerjasama dalam tim, bagikan tugas dan proyek dengan rekan kerja Anda. Kolaborasi menjadi lebih mudah dengan fitur komentar dan lampiran file. Laporan kemajuan, lihat pencapaian Anda dengan laporan kemajuan yang terperinci, analisis waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas, dan identifikasi area untuk peningkatan. Sinkronasi multi perangkat, akses tugas-tugas Anda kapan saja di mana saja. Taskmaster tersedia di beberapa platform, termasuk iOS, Android, dan web.
Dengan Taskmaster, Anda tidak hanya mengelola tugas, tetapi juga menguasai waktu Anda. Mulailah hari Anda dengan perancangan yang jelas. Selesaikan tugas Anda dengan efisien dan raih tujuan Anda lebih cepat. Unduh Taskmaster sekarang dan rasakan perubahan nyata dalam produktivitas Anda. Nikmati uji coba gratis selama 30 hari dan lihat sendiri betapa mudahnya mengolah tugas dengan cara yang lebih cerdas. Taskmaster, karena waktu Anda berharga.